Eh, Pakaian ini kan tadi ada budaya ya. Dia bisa sebentar saya tengokkan dulu. Dia bukan model, yang utama sekali itu bukan model, ya. Tapi yang penting itu syarat berpakaian di dalam Islam itu satu, menutup aurat. Itu satu. Yang penting menutup aurat. Tidak ada satu pun harus satu setel ke bawah semuanya gitu. Maunya dari sini bala bantuannya tuh. Iya. Iya, jadi begini. Kita ambil konsep berpakaian saja. Konsep berpakaian dalam Islam, satu, menutup aurat, ya. Yang kedua, tidak transparan. Nah, itu konsepnya. Yang ketiga, tidak ketat, tidak menyerupai orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Oke. Ini saya carikan dulu sebentar. Dari mana itu? Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya surat Al-A'raf. Ini berpakaian. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Di sini dipakai, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat. Maka syarat pertama itu adalah menutup aurat. Tidak disebutkan bagaimana cara menutup auratnya. Tertutup. Jadi pakaian itulah diturunkan oleh Allah, bukan dari bumi, tapi dari surga. Jadi bersamaan dengan Adam. Anzalna, kami turunkan kepadamu libas. Jadi pakaian-pakaianku lah diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan Adam supaya menutup aurat. Itu yang pertama dulu, ya. Kedua, dia sebagai perhiasan, ya kan? Sawatikum warisha, ya kan? Lalu pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Ini fungsinya menutup aurat. Oke. Yang kedua, berpakaian itu adalah untuk menjadikan kamu pakaian memelihara, baik dari panas ataupun dari dingin, dari cuaca. Nah, fungsi berpakaian disebut dalam Al-Quran. Atau juga sebagai bentuk perang, memeliharamu dari perperangan. Itulah nikmat Allah yang sempurna atasmu. Jadi fungsi di sini memelihara dirimu. Jadi kalau ada orang menutup aurat dibandingkan dengan orang yang tidak menutup aurat, maka yang selalu dilecehkan itu adalah yang terbuka aurat. Kalau yang tertutup auratnya jarang dibully orang. Coba kalau yang terbuka auratnya, cici, gitu ya kan? Nah, seperti itu kan pelecehan namanya itu. Nah, itu fungsinya. Oke. Yang ketiga, ini agak panjang sedikit, surat An-Nur ayat 31. Ini dikatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullil mu'minati yabdudna min absarihinna, supaya mereka menahan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan mereka itu memelihara kemaluannya. Nah, di sini dikatakan, katakan pada wanita beriman dalam mereka menahan pandangan. Bayangkan tuh, perempuan-perempuan disuruh menahan pandangan. Kemudian memelihara kemaluan. Jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Oke. Satu itu, ada kerudung. Iya kan? Yang disebut dengan jilbab. Iya kan? Menutup kain kerudung ke dadanya. Dan jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka. Di sini ada syarat-syarat yang biasa tampak. Kalau selain daripada ini, maka dia tertutup. Tapi kalau suaminya, ayahnya, ya kan? Atau juga di sini ayah suami, berarti mertua kan?
Nih, ayah suami atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Siapa tuh putra suami? Anaknya kan, anak tirinya kan, anak sambungnya. Saudara laki-laki mereka atau putra dari saudara laki-laki, berarti anaknya kan. Anak-anak itu anak kakak, anak adik, ya kan? Putra atau putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita yang Islam. Nah, ibu sama ibu. Kalau tidak Islamnya tidak masuk dah. Ya kan? Atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap perempuan. Ya kan? Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya. Ini yang saya katakan tadi. Ada galang di kakinya itu, dipukul kakinya itu untuk menarik, ya kan? Supaya diketahui perhiasan mereka sembunyikan dan bertobatlah kepada Allah sekalian. Nah, jadi di sini ada apa yang biasa tampak itu, ulama menjelaskan dari leher ke kepala, dari siku ke sini, dari lutut ke bawah. Kalau ada anak bujangwa di rumah, anda mesti ibu pakai jilbab. Nah, boleh itu tak buka dari liye ko kate. Kalau lengan boleh sampai kemari, dari lutut sampai ke bawah. Itu yang penjelasan dari para ulama tentang orang-orang ini. Nah, yang biasa tampak tadi itu. Nah, termasuknya dengan sesama perempuan boleh, ya kan? Tapi kalau dia beriman, kalau perempuan yang tidak beriman, maka tidak boleh. Samalah seperti tertutup tadi itu. Nah, itu yang ketiga. Oke, dalil yang keempat bisa kita lihat di sini. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika, istri-istrimu, wa banatika, anak-anakmu, wa nisal mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. Coba lihat di sini, Ibu. Ini Nabi diperintahkan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka menjulurkan, ya kan, yudnina alaihinna min jalabihinna, supaya mereka menjulurkan jilbab ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Nah, ke orang Islam kan, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, itu dia fungsinya di situ, ya kan? Oke, itu dalil yang keempat. Kita lihat dalil yang kelima tentang pakaian ini. Ini dari hadis diriwayatkan Abu Daud. Telah diceritakan pada kami, itu Abu Basar menceritakan kepada Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Hisham Qatadah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haid, tidak pantas dilihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai tulang pergelangan tangan. Nah, jari-jari itu. Jadi tidak perlu pula ibu-ibu pakai sampai sini, ya kan? Jadi menutup aurat itu sampai sini, sampai kedua gelang tangan ini, mafsil, ya kan? Nah, ini mafsil ini adalah pergelangan tangan. Jadi punggung tangan, ya kan? Itu tidak termasuk. Ini pernah dulu Asma. Ya, Asma itu saudarinya Aisyah. Ya, ketika berada di rumah, ya kan? Lalu Nabi masuk. Nih, an Aisyah, dari Aisyah, an Asma binti Abi Bakr, berarti kan saudarinya Aisyah. Dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaiha siyabu riqa. Ketika Nabi menemui, masuk maksudnya ke dalam rumah, sedangkan dia berpakaian tipis. Nabi berpaling, fa'arada alaih anha. Jadi Nabi berpaling dari Asma ini. Kalau bagi Nabi Asma itu siapa? Ipar kan? Ini jangan-jangan bilang nanti di kakak ipar, adik ipar. Tidak bisa, ya kan? Lebih berbahaya itu. Maka Nabi berpaling, fa'arada anha, berpalinglah Nabi segera, ya kan, darinya, dari Asma itu. Sambil berpaling itu mengatakan, wa qala ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid lam yasluhu laha ayyura minha ila haza wa haza.
Kata Nabi, wahai Asma, perempuan kalaulah haid tidak halal dilihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Lalu mengisyaratkan kepada apa? Wa asyara ila wajhi wa kafaihi. Disyaratkanlah kepada wajah dan kedua tangannya. Lalu berkata Abu Daud, itu sampai mursalu Khalid bin, ya kan, dikatakan sampai nanti kepada pergelangan tangannya itu. Nah, pertanyaannya mulai, apa itu jilbab? Itu jadinya jalabihinna tadi itu. Jilbab dari jalbaba yang berarti memakai baju kurung. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai arti jilbab. Ada sebagian ulama mengartikan baju kurung, sedang ulama lain mengartikan baju wanita yang longgar, yang dapat menutupi kepala dan dada. Maka kita kadang-kadang jilbab, kok jilbab? Ada yang mengatakan jilbab itu ya seluruhnya ke badannya. Nah gitu. Dari Asy'ari mengatakan bahwa jilbab adalah baju yang dapat menutupi seluruh badan perempuan. Nah di situ mungkin tuh dia berpendapat satu pakaian ya semuanya, gitu ya. Oke. Jadi sementara ulama lain berpendapat bahwa jilbab adalah kerudung wanita yang dapat menutup kepala, dada, punggung. Itu dia masuk jilbab. Menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Masalahnya dia apa satu ya semuanya. Kan itu aja masalahnya di situ. Yang penting pakaian menutup aurat. Oke. Lalu bagaimana pakaian muslimah itu? Nah, kalau kita lihat umpamanya dari dalil-dalil yang ada itu, satu, bentuk, warna, bahan, kain, hiasan apapun asal sesuai dengan ketentuan syarat berikut. Satu, menutup seluruh aurat. Jadi Islam tidak menentukan warna, Bu. Mau warna kuning, warna hijau, warna biru, mau hitam, silakan. Tidak ada yang khusus. Iko warna hitam ko warna kematian. Kalau pai melayat harus hitam-hitam, ndak. Yang penting tahu je posisi. Kalau kematian, jadi baik kalau warna-warni. Iya kan? Orang berduka, wah pakai pakaian yang sifatnya adalah berwarna-warni. Satu itu ya. Pakaian tersebut menutup seluruh aurat, itu satu. Pakaian tersebut tidak ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh. Pakaian tersebut tidak tembus pandang sehingga menampakkan tubuh secara samar-samar, apalagi secara terang-terangan. Pakaian tersebut sopan, patut dan sederhana, tidak membentuk kesombongan. Ya, sopan dan patut artinya bergantung kepada orang yang memakai. Orang tua tentu beda dengan pakaian remaja putri, ya kan? Sedangkan bekerja di sawah tentu berbeda pula bekerja di rumah, gitu ya. Sementara sederhana artinya tidak mewah, tidak menyolok, tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai menyapu jalan. Ibu-ibu juga tidak boleh pakaian dalam-dalam yang sampai panjang-panjang, 3 orang lo membawanya di belakang. Pakai apa namanya tuh? Tidak boleh. Apalagi pamer kesombongan, tidak boleh. Iya kan? Nah, maka dari itu konsep dasar berpakaian. Warna tidak ditentukan, model tidak ditentukan dalam Islam. Yang penting tadi tertutup, tidak ketat, tidak transparan gitu. Nah, patut enggak kira-kira itu? Nah, itu ya. Ya hal yang dikatakan wa ma kanal mu'minina wala mu'minat iza qadallahu wa rasul amara ayyakuna lahumul. Ini ya katakan, adakah patut bagi laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan? Apa adanya pilihan lain? Kalau Allah lah tetapkan begini loh cara berpakaian, banyak dalil tadi kan, maka itu tidak patut lagi mereka membantah itu. Nah, itu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya kan, supaya mereka bisa memahami cara berpakaian, gitu ya. Yang belum juga nanti mudah-mudahan menjadi dapat petunjuk
dan kita doakan kepada Allah supaya mereka itu dapat hidayah gitu.